ada di dalam Alkitab. Dan ketika Bapak Ibu dan saya membahas mengenai apa yang disebut sebagai total depravity of man, salah satu penekanannya adalah hilangnya kebaikan sejati. Sehingga Alkitab ketika dia berbicara mengenai natur manusia atau keberadaan manusia, dia memberikan kepada saudara dan saya satu penekanan bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa, dan keberdosaan membuat tidak mungkin ada hal-hal yang baik secara spiritual itu keluar dari manusia. Manusia tidak mungkin menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang secara spiritual disebut sebagai kebaikan sejati yang terkait dengan keselamatannya dia. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mustahil. Nah, hari ini fokus Bapak Ibu dan saya bukan berbicara mengenai dosa, tetapi fokus kita adalah kepada pertanyaan kira-kira mengapa manusia terus-menerus berbuat dosa. Tema garis besarnya adalah hilangnya kebaikan sejati. Lebih tepat kita bisa bilang tanpa pertolongan Roh Kudus, maka tidak akan mungkin ada apa yang disebut sebagai kebaikan sejati di dalam kehidupan kita. Saya baca tadi pagi, ada seorang perempuan dari Irak Utara, namanya Nadia Murad. Berusia kira-kira 25 tahun, 4 tahun yang lalu, dia ditangkap oleh ISIS, kemudian dia dijual sebagai budak. Tetapi sebelum dijual sebagai budak, perempuan ini kemudian diperkosa secara bergiliran. Itu menjadi pengalaman sehari-harinya dia. Baru kira-kira tahun 2016, dia bisa melarikan diri. Dia baru saja mendapatkan penghargaan dari PBB, dan itu menjadi satu hal yang baik. Perjuangan dia untuk melawan apa yang disebut sebagai pemerkosaan sebagai senjata untuk perang. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa berpikir bagaimana mungkin ada sekelompok manusia yang bertindak atas nama Allah dan melakukan apa yang disebut sebagai pemerkosaan, dan itu dianggap sebagai hal yang benar. Bapak Ibu, kita bisa bandingkan dengan apa yang terjadi di Lombok lagi. Di Lombok waktu terjadi gempa, kemudian orang rame-rame memberikan sumbangan, ada anggota DPRD yang korupsi uang sumbangan itu. Mari kita geser sedikit ke Palu. Bapak Ibu dan saya pergi ke Palu, dan hari di mana terjadi apa yang disebut sebagai gempa, orang-orang semua mengalami kesulitan, lalu kita tahu ada penjarahan. Beberapa waktu yang lalu diberitakan keluar bahwa yang ditangkap di dalam penjarahan itu beberapa itu orang dari luar Palu. Jadi ini orang-orang datang dari mana? Lalu yang dijarah itu kan bukan hanya sekedar makanan. Kalau mereka lapar ya mereka jarah makanan. Kalau mereka tidak ada pakaian, yang mereka jarah itu pakaian. Di video itu kan Bapak Ibu dan saya bisa lihat mereka bisa masuk ke kolong mobil yang ada di dealer, mereka keluarkan bagian part daripada mesinnya. Ini kan bukan penjarahan oleh karena orang lapar, bukan karena orang telanjang, tetapi ini keserakahan. Paulus bilang ini serakah di dalam dosa. Pertanyaannya adalah mengapa manusia begitu jahat? Usaha manusia sudah banyak untuk menjelaskan mengapa ini terjadi, mengapa ada tragedi di dalam kehidupan manusia. Padahal manusia dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan baik, terkait juga dengan keselamatannya dia. Maka saya di bagian awal saya mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan ini. Pergumulan manusia, penderitaan manusia atau kejahatan itu sudah ada usaha untuk menjelaskan, dan sepanjang sejarah ini terus ada. Usaha pertama untuk menjelaskan datang dari Arminianisme. Mereka menekankan kehendak bebas manusia. Manusia memiliki semacam kemampuan untuk menghendaki, memilih melakukan yang baik atau melakukan sesuatu yang jahat. Manusia punya kemampuan dari dalam dirinya untuk memilih percaya kepada Kristus dan diselamatkan, atau menolak Kristus dan kemudian mengalami kebinasaan. Tetapi semua ini diserahkan kepada tangan manusia untuk memilih. Sehingga kalau kita mau menjelaskan, katakanlah tragedi yang kita sebut tadi, pemerkosaan, pembunuhan, atau penjarahan tadi, kalau dijelaskan dari perspektif ini, kelompok Arminian akan mengatakan itu karena manusia tidak menggunakan kehendak bebasnya dengan benar. Dia punya kebebasan untuk memilih menjarah atau tidak, memperkosa atau tidak, tetapi dia memilih untuk memenjarah dan memperkosa. Pilihan ada di tangannya dia. Tetapi kelompok yang kedua sebagai oposisi dari kelompok yang pertama adalah Calvinisme atau reform. Ketika Bapak Ibu dan saya bicara mengenai reform, kita mesti lihat reform di dalam dua pengertian ini. Reform secara historis atau reform secara doktrinal. Secara historis, semua gereja yang memisahkan diri dari Katolik setelah reformasi itu disebut sebagai reform. Tetapi secara doktrinal, hari ini yang disebut sebagai reform itu hanya Calvinis. Sehingga kita mesti membedakan dua ini. Dan yang saya maksud di sini adalah reform dalam pengertian Calvinisme. Itu sangat menekankan apa yang disebut sebagai kerusakan total manusia. Kalau Arminianisme mengatakan bahwa manusia punya kemampuan untuk memilih sesuatu yang baik atau memilih untuk menolak hal-hal yang baik dan kemudian bertindak jahat, maka Calvinisme
dengan doktrin kerusakan total manusia yang akan kita bahas hari ini, mau mengatakan bahwa manusia tidak punya kemampuan untuk menginginkan dan melakukan kebaikan sejati. Tidak ada kemampuan dari dalam diri manusia untuk memilih percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Satu-satunya kemungkinan bagi dia cuman ini. Melakukan dosa dan pemberontakan setiap harinya. Ini satu-satunya kemungkinan. Sehingga tema kita hari ini adalah tidak ada kebaikan sejati. Kebaikan sejati itu sudah hilang karena satu-satunya kemungkinan bagi manusia. Jika dia tidak ditebus oleh Allah melalui pekerjaan Allah Roh Kudus, maka dia hanya akan melakukan yang jahat, jahat, dan jahat. Dia hanya akan terus berdosa, memberontak kepada Tuhan. Tidak ada kemungkinan yang lain. Sehingga kalau kita pakai kacamata kelompok reform untuk melihat fenomena yang saya jelaskan tadi, maka orang-orang reform akan mengatakan, oh ya, itu terjadi oleh karena memang mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan kebaikan sejati. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang benar di dalam dirinya. Kita akan beranjak dari sini. Kebaikan sejati tidak mungkin ada karena manusia telah mengalami apa yang disebut sebagai kerusakan total. Total depravity of man. Manusia telah rusak secara spiritual. Pencemaran naturnya telah menjadi begitu radikal sehingga dia tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi total depravity of man tidak berarti bahwa kejahatan manusia itu sudah begitu maksimal sampai kita tidak mungkin lagi menjadi lebih jahat. Kita jahat, kita berdosa, tetapi tidak berarti bahwa ini sudah ada di puncaknya sehingga kita tidak mungkin lagi bisa jadi lebih jahat dari yang hari ini kita lihat. Orang-orang yang tadi saya bilang melakukan pemerkosaan terhadap Nadia Murad itu adalah orang-orang yang melakukan pemerkosaan. Mereka melakukan pemerkosaan massal itu, tetapi mereka tidak membunuh dia dan mereka tidak memutilasi dia. Artinya mereka bisa melakukan kejahatan, tetapi ya mereka belum melakukan kejahatan yang paling jahat yang memang mereka bisa lakukan lagi. Penjara-penjara itu, mereka pergi menjara, tetapi mereka tidak membunuh, mereka tidak membakar, tidak bikin susah di dalam tanda petik ya, lebih daripada itu. Artinya doktrin ini mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baik yang lahir dari dalam diri manusia, tetapi itu enggak berarti bahwa kejahatan manusia itu sudah maksimal, dia sudah menjadi jahat sejahat-jahatnya. Tidak mungkin lagi jadi lebih baik. Doktrin kerusakan total manusia tidak bicara mengenai hal ini. Kita masih percaya bahwa ada anugerah Allah yang diberikan untuk kemudian menahan kejahatan manusia. Dia beranugerah sehingga kejahatan manusia itu seolah-olah masih bisa diredam. Dia tidak menjadi jahat sejahat-jahatnya. Sekali lagi, ini tidak dimaksud oleh doktrin kerusakan total manusia. Doktrin kerusakan total manusia juga tidak mengatakan bahwa manusia nggak sanggup melakukan sesuatu yang baik yang bisa disyukuri. Orang yang paling jahat sekalipun masih bisa melakukan hal-hal baik yang kita bisa syukuri. Tokoh yang paling gak disukai kalau kita baca perjanjian baru kan adalah orang-orang Farisi. Tetapi orang-orang Farisi pun masih sanggup melakukan hal-hal baik yang bisa disyukuri kok. Kalau Bapak Ibu dan saya mau lihat hari ini di dalam gereja, bahkan orang yang paling munafik sekalipun, dia disebut munafik karena dia melakukan sesuatu yang baik, lepas daripada motivasinya. Artinya orang yang paling jahat sekalipun masih sanggup untuk melakukan sesuatu yang baik. Atau Bapak Ibu kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus di luar gereja. Kadang-kadang kan ada orang yang lebih baik daripada orang yang ada di dalam gereja, itu kan fakta. Sehingga doktrin kerusakan total manusia tidak sementara mau bilang kepada Bapak Ibu dan saya bahwa tidak ada kebaikan sama sekali. Kita mengakui adanya kebaikan, tetapi kita menyebut itu sebagai kebaikan relatif. Itu baik, tetapi kebaikan ini tidak mencapai standar Tuhan. Standar Tuhan yang seperti apa kita akan bicara berikutnya. Jadi doktrin kerusakan total manusia tidak menyangkali ada sesuatu yang disebut sebagai kebaikan relatif. Namun doktrin kerusakan total manusia mau mengatakan bahwa kebaikan relatif adalah kebaikan yang tidak mencapai standar Tuhan. Ini bukan kebaikan yang sejati. Di dalam tradisi gereja-gereja reform, kerusakan total depravity pada akhirnya lebih suka diterjemahkan total inability. Bukan rusak total tetapi lebih diterjemahkan sebagai ketidakmampuan secara total. Artinya manusia setelah dia jatuh di dalam dosa, dia sepenuhnya tidak memiliki kemampuan kehendak untuk menginginkan sesuatu yang baik terkait dengan keselamatannya dia.
Jadi ini bicara mengenai pencemaran yang begitu total, kerusakan yang begitu total. Tetapi ini lebih tepat diterjemahkan sebagai total inability, ketidakmampuan total untuk menginginkan kebaikan sejati, ketidakmampuan total untuk melakukan kebaikan sejati yang terkait dengan keselamatannya dia. Sehingga kalau kita mau terjemahkan lebih jauh, ini bicara mengenai kerusakan total manusia, bicara mengenai pencemaran seluruh natur manusia sehingga tidak ada kebaikan sejati. Saya akan deskripsikan kira-kira apa itu kebaikan sejati. Waktu Bapak Ibu dan saya bicara mengenai kebaikan sejati, maka Bapak Ibu dan saya mesti berbicara mengenai sesuatu yang baik waktu kita bicara mengenai hal yang kelihatan dan hal-hal yang tidak kelihatan. Saya pakai istilah di situ outward inward principles. Ada prinsip-prinsip yang harus digenapi supaya satu perbuatan disebut sebagai perbuatan baik. Dari luar, perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan hukum. Kalau ini semua orang bisa. Orang-orang yang bukan Kristen pun melakukan ini. Orang Kristen taat kepada hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Tadi saya bilang yang bukan Kristen itu bisa nampak lebih baik. Jemaat MRI Depok juga bisa lihat, itu yang di luar tetangga sana kelihatan bisa lebih baik daripada yang gembala itu. Terus Bapak Ibu bisa memikirkan macam-macam kan. Tetapi ini faktanya. Fakta bahwa ada orang-orang di luar gereja bisa lebih baik dari kita jika Bapak Ibu dan saya hanya mengukurnya berdasarkan prinsip yang di luar ini. Tetapi kebaikan yang sejati berbicara juga mengenai prinsip yang ada di dalam yang tidak dilihat oleh manusia tetapi dilihat oleh Allah. Yang pertama, sesuai dengan hukum itu satu hal. Tetapi yang kedua yang Allah tuntut dari Bapak Ibu dan saya adalah motivasi yang benar. Perbuatan-perbuatan baik ini, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum ini harus keluar dari motivasi mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan mempermuliakan Allah. Bapak Ibu kadang-kadang Bapak Ibu dan saya melakukan banyak hal termasuk hal yang baik itu otomatis tanpa sadar toh. Itu sama seperti Bapak Ibu dan saya pakai kos kaki, kita nggak pikir mau pakai mana dulu, kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu. Ada orang-orang yang baiknya itu sudah otomatis, saking baiknya, itu otomatis keluar begitu saja. Dia nggak sempat sadar untuk berpikir bahwa ini kebaikan ini saya lakukan untuk apa. Begitu lihat orang susah dia langsung ambil dompetnya, kemudian dia kasih uang. Itu otomatis. Bahkan kadang-kadang pernah nggak waktu kita mau kasih orang karena kita lihat orang itu pengemis itu begitu sulit, kita mau kasih, begitu kita keluarin dompet baru kita sadar di dalam dompet nggak ada duit. Saya pernah 2 kali terjadi di depan itu. Itu semacam kebaikan-kebaikan yang keluar secara otomatis karena mungkin memang Tuhan sudah membentuk kita sedemikian. Waktu lihat orang miskin, waktu lihat orang menderita kita kan iba. Kemudian kita keluarkan dompet kita waktu mau periksa, loh mau keluarkan loh kok duit nggak ada. Entah itu memang nggak bawa duit atau diambil anak saya itu urusan kedua. Tetapi yang jelas kita melakukan itu otomatis tanpa sadar. Yang dimaksud oleh kebaikan yang sejati atau dimaksud dengan kebaikan sejati adalah satu kebaikan yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa saya melakukan ini demi mempermuliakan Tuhan karena saya mengasihi Dia dan saya mengasihi orang yang kepadanya saya sementara mengarahkan perbuatan baik saya. Ini bukan hanya sekedar sesuatu yang terjadi secara otomatis. Kalau hanya otomatis itu saya lihat di YouTube itu gajah juga waktu lihat, Bapak Ibu pernah nonton nggak? Ada anak gajah yang manusia pawangnya dia itu kayak berpura-pura terbawa arus sungai gitu. Oh gajah itu otomatis masuk. Lalu dia dorong orang itu keluar. Apa yang membedakan Bapak Ibu dan saya dengan gajah? Motivasi. Motivasi kita itu haruslah motivasi yang kita sadari ini benar-benar dilakukan untuk mempermuliakan Tuhan karena saya mengasihi Dia dan sesama saya. Maka Paulus ada pakai satu kalimat, segala sesuatu yang kamu lakukan hendaknya kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan hanya sekedar seperti untuk manusia. Jadi ada motivasi yang menggerakkan tindakan itu. Hari ini banyak motivasi yang bisa menggerakkan tindakan Bapak Ibu dan saya. Waktu kami mahasiswa itu di I3 itu kami sering praktek. Jadi ada di Malang, kemudian Kota Batu, lalu kemudian Pujon, arah ke Kediri itu cukup jauh. Ada mahasiswa yang pelayanannya di ujung sini di Malang. Tetapi hari Jumat dia pergi pagi-pagi jam 6 dia mesti jalan, pulang kira-kira jam 3 sore kembali ke asrama, itu cuman mandi langsung ambil bajunya dia, pakaiannya dia, pergi lagi ke Pujon. Biasanya bidang pelayanan itu sudah tahu kalau sudah ke Malang pulang itu sudah mau tewas itu.
Jadi nggak akan dikasih lagi pelayanan yang lain. Semua yang melayani pelayanan mengajar nggak melayani di gereja. Tapi yang ini begitu pulang mandi lagi dan kemudian pergi pelayanan. Kita pikir itu orang ini begitu luar biasa. Ternyata dia sementara melakukan pendekatan kepada seorang perempuan yang melayani di sana. Sehingga itu tiap minggu dia lakukan terus menerus. Sampai waktu itu kemudian ada beberapa teman yang tanya ke saya, itu kenapa dia pergi terus ya. Lalu satu waktu saya tanya, kenapa kamu pergi ke sana? Lalu dia jelaskan, oh ya ini lagi pendekatan dan seterusnya dan seterusnya. Lalu saya bilang, wah kamu benar-benar ya, pelayanan pun kamu tunggangi. Lalu dia bilang, ini salahnya institusi. Salahnya di mana? Coba lihat Alkitab. Alkitab di mana-mana mengutus Tuhan Yesus mengutus murid-murid itu berdua-dua. Ini dia sendirian gitu. Jadi ini pakai ayat firman Tuhan untuk mencapai tujuannya dia gitu. Saya bilang, iya teman, Yesus mengutus berdua-dua, bukan berdua-duaan. Jadi kita mesti membedakan antara berdua-dua dengan berdua-duaan ini. Tetapi dia melakukan sesuatu yang baik. Bagi semua orang yang lihat itu luar biasa. Kita tidak pernah tahu motivasi yang menggerakkan dia pergi ke sana. Kalau itu mah saya juga bisa. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang Bapak Ibu dan saya kerjakan, hal-hal baik yang kita kerjakan, apakah itu lahir dari motivasi yang benar atau tidak? Yang ketiga, iman yang sejati. Perbuatan yang baik atau kebaikan yang sejati itu secara lahiriah sesuai dengan hukum, lahir dari motivasi yang sadar untuk mempermuliakan Allah karena kita mengasihi Dia, tetapi juga lahir dari iman yang sejati. Roma 14 ayat 23 mengatakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Artinya hal-hal yang baik yang kita kerjakan, jika tanpa iman itu adalah dosa. Saya pakai iman yang sejati, itu berarti ini bicara mengenai iman yang benar kepada Allah yang benar. Waktu kita bilang kepada orang yang tidak percaya, kamu mengapa melakukan semua yang baik itu? Dia bisa kasih jawaban yang sama dengan yang kita berikan. Saya melakukan ini karena saya mengasihi Allah dan saya mau mempermuliakan Allah. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah Allah yang mana? Apakah itu Allah Tritunggal yang kita kenal di dalam Kristus atau bukan? Jika bukan itu, maka Bapak Ibu dan saya akan mendapati kalimat ini. Kebaikan relatif itu sama seperti kain kotor. Itu dosa di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jika motivasi kita mempermuliakan Tuhan, tetapi motivasi keinginan untuk mempermuliakan Tuhan ini juga tidak lahir dari fondasi yang lebih dalam lagi, yaitu iman yang benar yang Allah anugerahkan kepada Bapak Ibu dan saya. Iman kepada Allah yang benar. Maka ini akan disebut sebagai kebaikan relatif. Waktu para nabi mengatakan kebaikan manusia itu sama seperti kain kotor, dia tidak sementara mengatakan semua perbuatan baik itu sama seperti kain kotor. Tapi dia mau mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan tanpa motivasi mempermuliakan Allah. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan tanpa iman yang sejati kepada Allah yang benar, itu sama seperti kain kotor. Bahkan saya bisa mengatakan itu dosa di hadapan Tuhan. Kita bisa pertimbangkan ini. Pertama, Allah melihat hati. Allah melihat kepada aspek yang tidak kelihatan. Prinsip-prinsip internal yang tidak dilihat. Dan seringkali tidak diobservasi oleh manusia. Inilah yang dilihat oleh Allah. Satu hal perbuatan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana dengan isi hati kita? Apakah ada iman di sana dan seterusnya? Jika kita punya perbuatan ini sesuai dengan hukum, tetapi prinsip-prinsip internal tidak dipenuhi, berarti Bapak Ibu dan saya gagal mencapai target Tuhan. Dan bukankah inilah definisi dosa? Meleset dari sasaran. Target yang Tuhan kasih itu jelas gitu. Outward, inward principle. Mesti sampai ke sana, ini targetnya. Jika Bapak Ibu dan saya tidak sampai ke sini, kita meleset. Secara lahiriah seolah-olah pas. Tetapi persoalannya secara spiritual, yang prinsip yang tidak kelihatan ini kita tidak sampai. Ini meleset dari sasaran. Ini dosa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, bagi kita, kadang-kadang kalau orang sudah melakukan sesuatu yang baik, bagi kita cukup. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan Allah yang sempurna, tuntutannya sempurna juga. Dan ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu dan saya sampai di titik ini, mari kita mulai evaluasi diri kita lah, katakanlah demikian. Sehari-hari apakah hal-hal yang kita lakukan ini hanya hal-hal yang baik itu refleks keluar begitu saja, atau Bapak Ibu dan saya pertimbangkan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Dan yang kedua, apakah
ini lahir dari iman yang sejati? Jika tidak, Bapak Ibu, ini hamartia. Kita tidak mencapai standar yang Tuhan kasih. Kita tidak mencapai target yang Tuhan berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Kalau seandainya ini tidak mencapai target, maka ini tidak berkenan kepada Allah. Tidak mungkin manusia yang melakukan sesuatu yang baik tanpa motivasi yang benar dan tanpa iman yang sejati bisa berkenan kepada Allah dan menyenangkan hati Allah. Maka Roma pasal 12 dia bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Perintah ini diberikan kepada orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ini perintah tidak diberikan kepada orang Romawi yang belum mengalami penebusan Kristus. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang tidak beriman kepada Kristus itu melakukan apa yang disebut sebagai kebaikan yang sejati sehingga perbuatan-perbuatan itu menjadi perbuatan yang berkenan kepada Allah. Itu sesuatu yang mustahil. Sekali lagi, relatif, kebaikan relatif tidak akan mungkin bisa berkenan kepada Allah dan tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Jika dia tidak berkenan kepada Allah, dia tidak menyenangkan hati Allah, maka kebaikan relatif tidak menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Sehingga sekali lagi doktrin kerusakan total manusia tidak meniadakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Tidak menyangkali itu. Doktrin kerusakan total manusia membedakan antara kebaikan sejati dengan kebaikan relatif. Kebaikan relatif tidak mungkin berkenan kepada Allah dan tidak mungkin bisa menyelamatkan. Karena ini dilakukan di dalam kerangka dosa. Dia meleset dari sasaran yang Allah tetapkan. Sementara kebaikan sejati adalah kebaikan yang sesuai dengan apa yang Allah mau. Berarti ini adalah kebaikan yang sesuai dengan target yang Allah berikan kepada manusia. Ini yang dibicarakan di dalam doktrin kerusakan total manusia. Sehingga tanpa pekerjaan Allah Roh Kudus untuk mengaplikasikan penebusan Kristus di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kebaikan sejati hilang dari hidup kita. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu dan saya jengkel sama orang, anak kecil itu. Saya pernah satu kali di Kupang, di rumah, lalu saya begitu marah. Itu Kupang kan panas gitu, kita pulang itu maunya tidur. Pas lagi tidur, lalu Stefani kan, ini terakhir bulan Agustus. Dia naik ke tempat tidur, karena panas saya tidur di lantai, biar lebih enak kan. Wah dia naik di tempat tidur, dia kan biasa naik terus loncat peluk saya. Saya lagi tidurnya, wah itu pulas benar. Tiba-tiba dia loncat pas di atas perut saya. Wah saya bangun, saya marah sekali. Begitu dia lihat mata saya marah, dia lari. Dia tahu dia lari kemana, Bapak Ibu. Dia lari ke opa omanya. Saya saking jengkelnya saya kejar ke belakang, ketemu lalu saya bilang, ini anak keterlaluan. Papa saya kasih alasan gitu. Oh iya, karena itu anakmu. Jadi alasannya adalah karena dia anak saya, dia melakukan hal yang sama kira-kira. Atau mungkin kalau mau lebih alkitabiah, karena dia adalah anak orang berdosa, maka dia melakukan dosa. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saya bisa mengerti bahwa ini ciri manusia yang dalam konsep teologi reform rusak total. Kita akan terus-menerus melakukan dosa. Kami sih sampai sekarang masih bergumul sama anak ini apakah Tuhan sudah selamatkan atau enggak. Penginjil Grace itu setiap kali cerita, saya kebagian cerita-cerita, ya cerita gajah, cerita apalah. Kalau penginjil Grace itu cerita-cerita yang rohani. Selalu berakhir dengan Injil, kemudian Stefani mau percaya Tuhan Yesus. Wah kadang-kadang tuh kami terhibur pagi-pagi dia jawab mau. Wah itu berdoa sukacita. Tapi tidak jarang. Enggak katanya. Enggak. Mau berdoa enggak katanya. Kalau sudah gitu ya kami cuma satu lihat satu aja. Ini ikut siapa? Saya kira saya enggak begitu. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin ini pertanyaan. Mengapa kebaikan sejati dan keselamatan menjadi tidak mungkin? Kalau tadi saya berargumentasi pendekatannya adalah pendekatan teologis, mari Bapak Ibu dan saya kita lihat pendekatan yang lebih bersifat biblikal. Seringkali orang melihat bahwa ini adalah konstruksi teologis, artinya argumentasi yang bersifat rasional, tanpa dasar-dasar yang bersifat biblikal. Tapi paling tidak saya sudah kasih dulu kerangka kepada Bapak Ibu dan saya, sehingga kemudian saya kira akan menjadi lebih mudah ketika kita membaca Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu membaca ayat 2, ayat ketiga kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat pertama.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sama-sama. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang. Ayat-ayat ini bicara mengenai orang-orang yang hidup di dalam dosa, mengikuti jalan dunia ini, kemudian mentaati penguasa kerajaan angkasa dan seterusnya. Bicara mengenai kehidupan manusia yang begitu jahat, tapi kemudian dia kasih dua alasan. Alasan yang pertama ada di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Terutama ayat pertama langsung dimulai dengan kamu dahulu sudah mati. Secara biblikal, ini argumentasi yang diberikan oleh Paulus. Mengapa manusia tidak mungkin melakukan sesuatu yang baik? Di dalam ayat yang kedua dan ketiga, Bapak Ibu melihat itu ada begitu banyak deskripsi mengenai dosa yang dilakukan oleh manusia. Istilah diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis, itu bisa Bapak Ibu dan saya ambil dari sini. Tetapi untuk menjelaskan semua itu, Paulus mulai dengan mengatakan kamu dahulu sudah mati di dalam dosa. Apa maksudnya? Pertama, kita terpisah dari Allah. Kamu mati di dalam dosa karena kamu terpisah dari Allah. Kamu tidak menikmati persekutuan dengan Allah dan kamu tidak menikmati kehendak Allah. Sulit bagi manusia, bahkan tidak mungkin bagi manusia berdosa yang belum menikmati penebusan Kristus untuk menikmati persekutuan dengan Allah. Melakukan kehendak Allah itu apalagi? Ini menjadi beban tersendiri bagi mereka. Tetapi bersekutu dengan Allah pun ini kan jadi pergumulan tuh. Ini akan menjadi jelas di dalam ibadah itu kan kadang-kadang Bapak Ibu dan saya ya satu sisi berjuang untuk dengar firman Tuhan itu satu hal, tapi kadang-kadang perjuangan itu begitu melelahkan kan kita tertidur gitu. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa persekutuan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang kadang-kadang di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa ini sulit untuk dikerjakan. Saya masih ingat dulu kami mahasiswa itu selalu diminta untuk bangun pagi. 4:30 itu sudah mesti bangun dan kemudian renungan. Itu pekerjaan yang sulit. Orang mencari berbagai macam alasan supaya bisa lolos dari situ. Jam 4:30 pagi bel sudah bunyi. Sampai sekarang Bapak Ibu meskipun nanti saya tidur lagi. Tapi 4:30 pagi paling enggak mata saya pasti kebuka. Meskipun saya tidur jam 4. Itu 4:30 mesti buka. Karena hampir 7 tahun itu hidup dengan itu bel. Mulai dari jam 4:30 pagi sampai jam kira-kira 10:30 malam. Itu kami hidup diatur pakai bel. Sehingga semua proses itu berjalan pakai bel dan ada satu proses itu jam 4:30 pagi semua bangun buru-buru sikat gigi kemudian mulai renungan. Lalu nanti ketua asrama akan periksa satu-satu. Jadi yang enggak renungan hari itu ketua asrama. Berapa kali saya juga protes begitu kalau dia masuk ke kamar saya, kamu enggak renungan, saya bilang kamu juga. Berarti kita sama-sama enggak renungan kan. Dan ada waktu itu mahasiswa karena kota Batu tuh dingin kita duduk bersila di tempat tidur. Lalu kemudian pakai bed cover itu kita tutup. Itu bukan bed cover, itu human cover. Kita tutup lalu Alkitab itu kita pakai untuk lihat. Kadang-kadang ya sukses, kadang-kadang enggak. Itu kadang-kadang waktu saya pernah jadi ketua asrama datang Bapak Ibu. Orang lagi berdoa itu berlutut, bukan cuma berlutut, sujud. Jidatnya itu di atas kasur. Pantatnya di atas, lebih tinggi dari kepala. Itu kan betul-betul sujud. Begitu saya pegang pantatnya, dia jatuh. Kemudian begitu dia jatuh, dia buka bed covernya lalu dia bilang begini, kamu ganggu orang berdoa tapi matanya merah. Gitu. Terus saya bilang kalau kamu mau tidur, tidur aja. Gak usah lagi bilang bahwa kamu sementara berdoa. Dia bilang enggak, saya tidur. Saya sambil keluar, saya bilang iya. Itu namanya holy sleep. Tidur yang suci, tidur di hadirat Tuhan. Ya Bapak Ibu tertawa, tapi dari mimbar ini seringkali kelihatan hari Minggu. Holy sleep. Sulit bagi manusia untuk menikmati apa yang disebut sebagai persekutuan dengan Allah. Itu perjuangan bagi mereka. Itu bukan sesuatu yang bisa dinikmati. Begitu juga ketika Bapak Ibu dan saya melakukan kehendak Allah. Bukankah seringkali kehendak Allah menjadi beban? Paulus bilang karena kita terpisah dari Allah, maka inilah kecenderungan hati kita. Sulit menikmati dia. Setelah demikian Bapak Ibu, terpisah dari Allah berarti
Bapak Ibu dan saya makin lama itu makin jauh dari Tuhan. Ini bukan hanya sekedar terpisah, jaraknya tetap gitu. Enggak. Ini makin lama makin jauh. Kitab Kejadian menceritakan hal ini. Waktu Adam dan Hawa sadar bahwa mereka telanjang, mereka sadar bahwa mereka berdosa, apa yang mereka lakukan? Dia bilang, kami takut. Waktu dia jawab Tuhan, kami takut, lalu kami bersembunyi. Ini yang dikerjakan. Dosa masuk ke dalam kehidupan manusia, dia sadar bahwa dia berbuat dosa. Dia bukan datang kepada Tuhan, Tuhan kami dapat masalah besar. Tetapi dia berusaha untuk menyembunyikan diri dari Tuhan. Bukan cuma itu. Waktu dia sadar bahwa dia telanjang, dia malu. Dia malu bahwa dia telanjang. Apa yang dia kerjakan? Lagi-lagi bukan datang kepada Tuhan, tapi dia mengambil daun pohon kemudian menutupi ketelanjangannya dia. Menutupi dosanya. Ini kecenderungan manusia, bukan? Pernah ada yang datang kemudian ngobrol, lalu kemudian tanya, ini kalau orang hamil di luar nikah, apakah bisa dinikahkan? Oh iya, semua orang bisa dinikahkan. Tetapi yang perlu dipercakapkan itu kan waktunya kapan dinikahkan. Lalu dia bilang, ini kan keluarga semua sudah malu dan seterusnya. Oh enggak, pernikahan tidak diciptakan untuk menutupi malu. Yang harus dikerjakan adalah dua pasangan ini kemudian dilayani supaya mereka sadar mereka berdosa. Dan kemudian kalaupun terjadi pernikahan, maka ini pernikahan dimasuki di dalam kondisi di mana dua pihak ini sudah dipulihkan oleh Tuhan. Pernikahan sekali lagi tidak diciptakan untuk menutupi dosa. Seringkali orang mau menikahkan anak karena sudah terlanjur, semua sudah terlanjur, maka dimasukkanlah kedua orang ini ke dalam pernikahan tanpa melihat apakah mereka sudah siap atau belum. Cinta dan nafsu itu kan bedanya tipis sekali tuh. Kalau seandainya ini terjadi, maka mereka harus dilayani untuk bisa membedakan. Pertama adalah mana cinta, mana nafsu. Untuk bisa membedakan ini dengan jelas, mereka harus berjumpa dengan Kristus. Karena Allah adalah kasih. Mereka mesti bisa membedakan itu. Kalau tidak, mereka hanya akan masuk ke dalam satu lingkungan yang akan merusak kehidupan mereka lebih lanjut. Tetapi manusia sering melakukan ini. Ketika Bapak Ibu dan saya melakukan dosa, langkah yang kita ambil pertama kali adalah bersembunyi. Langkah kedua adalah menutupi rapat-rapat dosa itu. Kalau boleh tidak ada yang tahu. Yang ketiga, waktu kita sudah tutup dosa itu baik-baik, hati nurani itu terus bekerja membuat Bapak Ibu dan saya merasa bersalah. Waktu perasaan bersalah itu datang, kadang-kadang kemudian kita dengan mudah mencari kambing hitamnya. Waktu Allah datang dan mereka sudah gak bisa lari lagi, kemudian Adam bilang, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku itu, dialah yang memberi kepadaku untuk makan. Kemudian perempuan itu bilang, ular. Bapak Ibu menarik, Paulus di dalam tulisan dia kepada Timotius, 2 Timotius pasal berapa saya lupa. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas, tapi paling tidak di dalam bahasa Inggris. Dia bilang Hawa berdosa karena ditipu. Biasanya kita laki-laki, saya bilang kita ya, bukan bilang bapak-bapak, saya bilang kita. Kita kan paling sering kita bilang ini dosa masuk gara-gara perempuan. Tapi Bapak Ibu perhatikan kalimat Paulus di dalam teksnya yang sebenarnya itu begini. Hawa berdosa karena ditipu. Adam berdosa karena memberontak kepada Allah. Bapak Ibu baca Kejadian pasal yang ketiga, Adam kan ada di situ. Adam melihat seluruh proses itu. Hawa ditipu, Adam diam, Adam tidak menegur. Karena Adam secara intensional mau melawan Allah. Dosa sudah mulai dari dalam pikirannya dia. Tetapi Adam itu dengan begitu berani mengatakan begini, perempuan inilah yang memberikan buah itu kepadaku. Padahal memang dia membiarkan perempuan itu. Perempuan itu bilang ular yang melakukannya. Ularlah yang telah menipu aku. Tetapi ini akan menjadi ciri khas manusia. Makin lama kita bukan membawa diri kita untuk menjadi semakin dekat dengan Tuhan, tapi makin jauh. Bapak Ibu pergi saja kemana saja, dalam semua persekutuan. Kalau ada satu orang bikin dosa yang besar kemudian ketahuan, apa yang dia akan kerjakan? Cari persekutuan baru yang tidak tahu. Jarang sekali orang mau menanggung konsekuensinya. Tetapi ini dosa, mati di dalam dosa. Berarti kita bukan hanya terpisah dan tidak bisa menikmati relasi dengan Allah. Tetapi karena kita tidak bisa menikmati relasi dengan Allah, kita cenderung makin lama makin jauh dari Tuhan. Mati di dalam dosa, berarti sejak lahir Bapak Ibu dan saya membawa satu status ini, berdosa. Mengapa di dalam perjanjian lama Lorraine Butner pakai ini?
Mengapa di dalam perjanjian lama itu anak pada usia 8 hari harus disunat dan perempuan yang melahirkan najis sampai 8 hari? Lorraine Butner bilang itu supaya orang Israel sadar bahwa yang ada di dalam kandungan perempuan itu adalah yang berdosa dan najis. Sekali lagi, proses ini untuk memberi petunjuk. Kalau kita lihat dalam perjanjian baru, sunat itu tanda penyucian. Yang nanti kan kita lihat lagi dalam secara teologis, di dalam teologi reform seringkali dipakai untuk menyoroti dan mengatakan bahwa tanda perjanjian lama sunat diganti dengan tanda perjanjian dalam perjanjian baru itu kan baptisan. Dua-dua ini adalah simbol penyucian. Perempuan itu harus mentahirkan diri dulu yang mengandung dan kemudian melahirkan. Sekali lagi, Lorraine Butner bilang itu supaya membuat semacam peringatan bagi orang Israel akan fakta ini, bahwa yang ada di dalam kandungan perempuan itu adalah orang berdosa. Kita bersyukur satu sisi waktu kita berdoa kemudian ada anak lahir, kita berdoa, kita minta anak itu lahir, lucu kan. Satu kali kami ngobrol habis master class, lalu yang muda-muda ngobrol, lalu ada satu penginjil waktu itu masih sama-sama itu, lalu dia bilang begini, anak saya lahir, waktu lahir lucu. Waktu itu belum ada Stefani kan. Saya bilang kayaknya semua anak kalau lahir lucu deh. Semua anak lahir lucu. Akhirnya percakapan itu dari tadi lucu atau tidak lucu, semua sepakat lucu, maka percakapannya kenapa lucu? Cari-cari alasan, kami sampai pada kesimpulan kalau satu anak itu begitu lahir menjengkelkan, gak ada yang mau pelihara dia. Itu kebaikan Tuhan, semua anak lahir lucu. Maka maknya mau pelihara, bapaknya mau pelihara, kemudian semua orang yang lihat mau pelihara. Nanti waktu dia sudah mulai 5 tahun, 6 tahun, apalagi sudah belasan tahun kan, yang dulu kecil dia lakukan lucu itu kan menjadi menjengkelkan setelah besar. Kalau saya bayangkan kalau Bapak Ibu begitu dia masih kecil langsung menjengkelkan, gak ada yang pelihara. Tetapi Bapak Ibu yang lucu, yang menyenangkan itu, perjanjian lama pakai tanda ini, pakai upacara ini untuk memberi petunjuk. Yang lucu dan menyenangkan itu orang berdosa, najis di hadapan Tuhan. Secara status tentu saja. Maka ada kalimat ini, kita tidak menjadi pendosa karena berbuat dosa. Kita berbuat dosa karena kita adalah pendosa. Bukan perbuatan dosa kita lah yang menjadikan kita sebagai seorang pendosa. Tetapi karena kita punya status sebagai orang berdosa, maka tiap hari kita melakukan dosa. Jadi ini seperti kita sering bilang dosa asal. Karena kita sudah dilahirkan sebagai orang berdosa, maka hari demi hari yang kita keluarkan, yang kita hasilkan itu hanya dosa semata-mata. Ini kondisi manusia. Paulus merujuk kepada situasi ini. Di dalam kandungan sebagai orang berdosa, lahir dan yang dilakukan sehari-hari adalah dosa semata-mata karena kita menikmati dosa. Dosa adalah sesuatu yang bisa Bapak Ibu dan saya sesali. Tapi sebagai orang berdosa seringkali kita sebelum menyesal kita menikmatinya, bukan? Kita bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi status kita sejak di dalam kandungan ibu kita itu adalah seorang pendosa. Paulus bilang kita mati di dalam dosa, ini yang ketiga. Tidak dapat tidak berdosa. Mari kita lihat sebentar Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bapak Ibu perlu menggarisbawahi, hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita yang lahir di dalam daging, tidak mungkin bagi kita, kata Paulus, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disebut sebagai spiritual atau rohani. Itu adalah sesuatu yang mustahil bagi orang yang tidak ditebus oleh Allah untuk melakukan kebaikan sejati. Mati berarti manusia tidak mampu sama sekali. Bicara mengenai ketidakmampuan secara total. Pasif tentu saja bentuknya. Tetapi mati juga berarti tidak mau. Ada semacam ketidakmauan. Saya tidak mau melakukan itu. Ini yang disebut sebagai pemberontakan. Kita tidak mungkin tidak berdosa karena kita tidak mampu melakukan kebaikan sejati untuk yang terkait dengan keselamatan, dan Bapak Ibu dan saya tidak mau melakukan itu. Ini sama seperti mayat toh. Yang namanya mati, mayat, jenazah itu tidak memiliki kemauan dan tidak punya kemampuan apa-apa. Dia cuman begitu saja. Ini yang dipakai oleh Paulus untuk mendeskripsikan kehidupan spiritual Bapak Ibu dan saya. Kita mati.
Kalau Bapak Ibu pergi melayat, ada jenazah di situ, lalu kan biasa penghormatan terakhir kita kasih minyak. Bagaimana, apa yang akan menjadi reaksi Bapak Ibu waktu kasih minyak, lalu kemudian dia buka mata sebentar, lalu dia bilang air dong, aus. Saya kira kita semua tidak akan ada di situ. Karena yang ada di dalam konsep secara umum, mati itu berarti tidak punya kemauan, tidak punya apa yang disebut sebagai kemampuan apa-apa. Kondisi spiritual kita juga demikian. Kita tidak mungkin menginginkan dan tidak mungkin mampu untuk melakukan kebaikan sejati terkait dengan keselamatan kita. Maka kerusakan total, bicara mengenai pencemaran seluruh natur kita, ini kita akan untuk masuk kepada bagian kedua yang Paulus bicarakan. Seluruh natur Bapak Ibu dan saya mengalami pencemaran sehingga kita layak untuk dimurkai. Ayat yang ketiga, kita semua adalah anak-anak murka, kata Paulus. Karena di dalam diri kita tidak ada kebaikan sejati, sehingga yang keluar dari dalam diri kita itu hanya dosa semata-mata. Pencemaran seluruh natur membuat kita di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai. Karena ketika Allah melihat di dalam diri kita tidak ada kebaikan sejati. Dan ini nampak melalui buah-buah yang dihasilkan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Satu-satunya buah yang Bapak Ibu dan saya hasilkan adalah dosa semata-mata. Itu kenapa di dalam Efesus pasal yang kedua, mari kita lihat sekali lagi. Setelah di dalam ayat pertama dikatakan kamu semua mati. Mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ayat ketiga kalimat yang terakhir, di situ dikatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab yang bahasa Inggris, itu dia pakai istilah by nature. Berdasarkan natur, bukan pada dasarnya. Di dalam teks asli pun merujuk kepada natur. Berdasarkan natur kita, kita adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai. Sehingga ini bukan hanya mau bicara mengenai situasi kita, kondisi kita, status kita, tetapi memang natur kita memang demikian. Kalau mau merujuk kepada natur kita, kira-kira Paulus bilang, maka semua orang yang ada di dalam dunia ini harusnya dimurkai oleh Allah. Maka saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat natur manusia secara umum. Manusia disebut sebagai gambar Allah karena naturnya kira-kira demikian. Yang pertama, kita mesti lihat manusia secara struktural. Manusia secara struktural berarti struktur yang harus dimiliki oleh manusia, elemen-elemen yang harus dimiliki oleh manusia supaya dia menjadi manusia. Kalau kita hilang struktur ini, kalau elemen-elemen ini tidak ada, kita sudah bukan manusia lagi. Jadi ini struktur yang mutlak harus kita miliki supaya Bapak Ibu dan saya disebut sebagai manusia. Ini yang disebut sebagai image of God atau gambar Allah, manusia secara struktural. Tetapi kedua, manusia secara fungsional, gambar Allah secara fungsional. Struktur ini hanya bisa berfungsi dengan baik kalau ada aspek yang kedua. Aspek yang disebut sebagai aspek fungsional. Ini disebut sebagai aspek fungsional karena dialah yang memampukan seluruh struktur kita berfungsi dengan benar. Secara struktural, Bapak Ibu dan saya punya tubuh dari debu tanah. Bapak Ibu dan saya punya jiwa atau roh yang datang dari hembusan nafas Allah. Ini struktur mesti ada jika Bapak Ibu dan saya adalah seorang manusia. Kalau keluar dari sini kita salam-salaman, Bapak Ibu salam, tangan saya lewat terus. Meskipun saya senyum, pasti Bapak Ibu tidak merasakan sukacita itu. Teror itu. Kok salam lewat terus, ini maksudnya apa? Karena kalau saya kehilangan aspek yang pertama, saya hanya jiwa saja atau roh saja berhadapan dengan Bapak Ibu bisa pastikan saya bukan manusia. Saya harus punya dua ini, tubuh dan jiwa. Dan di dalam jiwa Bapak Ibu dan saya ada pikiran. Pikiran diciptakan oleh Allah, didesain oleh Allah untuk paling tidak untuk satu fungsi ini, mencari dan memahami kebenaran. Sekali lagi, pikiran didesain oleh Allah, pikiran diciptakan oleh Allah sedemikian rupa supaya Bapak Ibu dan saya mencari dan memahami kebenaran. Kita butuh kebenaran supaya kita bisa hidup. Adam dan Hawa tidak pernah tahu mana pohon yang boleh dimakan, mana pohon yang nggak boleh dimakan kalau Tuhan nggak berfirman.
Tuhan berfirman dulu, baru dia bisa tahu mana yang boleh dimakan, mana yang nggak boleh dimakan. Artinya secara natural ketika dia dicipta pertama kali sampai hari ini, yang namanya manusia butuh kebenaran Allah. Dan Allah ciptakan atau Allah desain pikiran kita supaya pikiran kita itu punya kapasitas untuk mencari dan memahami kebenaran. Tetapi Bapak Ibu jangan lupa, Allah adalah kebenaran. Alkitab bilang dengan jelas, Allah adalah kebenaran. Berarti pikiran didesain oleh Allah supaya punya kemampuan untuk mencari dan mengenal Allah. Secara struktural Allah taruh pikiran untuk fungsi ini, mengenal kebenaran di dalam alam semesta ini. Tetapi lebih daripada itu, mengenal Allah yang benar. Ini terkait dengan keselamatan Bapak Ibu dan saya. Pikiran bisa rusak, tetapi yang rusak itu pasti ada. Sehingga orang gila itu pasti punya pikiran, cuman pikirannya rusak. Ini nggak ada dari pikiran dari dalam diri manusia atau dari dalam jiwa manusia. Yang kedua, perasaan. Perasaan Allah berikan kepada Bapak Ibu dan saya, supaya Bapak Ibu dan saya mulai mencintai dan melayani kebenaran yang kita kenal. Dengan pikiran kita mencari dan mengenal kebenaran, entah kebenaran di dalam alam atau Allah sebagai kebenaran, tetapi dengan hati atau dengan perasaan kita, Allah kasih kemampuan supaya kita bisa mencintai kebenaran itu. Dan setelah Bapak Ibu dan saya mencintai kebenaran, kita memberi seluruh hidup kita untuk melayani kebenaran. Bapak Ibu dan saya hanya bisa bertahan di dalam pelayanan di tengah-tengah begitu banyak kesulitan yang kita hadapi secara intelektual maupun secara fisik. Jika ini ada cinta di situ. Persistensi Bapak Ibu dan saya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen sampai akhir ditentukan oleh apakah kita kenal Allah yang benar atau tidak. Apakah ada cinta di dalam hati Bapak Ibu dan saya kepada Allah yang benar itu atau tidak. Ini yang menentukan kita bertahan atau tidak. Orang masuk dalam rumah tangga kan ada masalah, ada pergumulan. Yang menentukan itu rumah tangga bertahan atau tidak, masih ada cinta di situ atau enggak. Orang pacaran juga begitu. Kalau pacaran sudah merasa enggak ada cinta, putus, cari yang lain. Yang masih bisa dicintai dan layak untuk dicintai. Kalau enggak percuma, dijalani, bergumul aja isinya. Tetapi perasaan sekali lagi diberikan oleh Allah, ini adalah sesuatu yang begitu penting supaya kita bisa mencintai kebenaran. Termasuk di dalamnya mencintai Allah yang adalah kebenaran dan kehendak Allah yang benar. Dan yang ketiga itu kehendak. Kehendak itu semacam kekuatan yang Tuhan kasih supaya kita bisa melakukan hal-hal yang benar. Kita bukan hanya mencintai kebenaran, tetapi kita bisa melakukan kebenaran. Tuhan kasih kehendak itu. Sehingga pelayanan, kalau ada kalimat Paulus bilang, pakailah tubuhmu sebagai senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman. Tubuh ini digerakkan oleh kehendak. Kehendaklah yang menggerakkan kita untuk memakai tubuh, untuk melayani apa yang disebut benar oleh pikiran, atau yang disukai oleh pikiran, disebut baik oleh pikiran, dan yang dicintai oleh hati. Karena Bapak Ibu dan saya punya pikiran, perasaan dan kehendak, maka kita adalah makhluk yang berpribadi, kita bebas. Kita tidak menyangkali kebebasan. Doktrin kerusakan total manusia tidak menyangkali bahwa Bapak Ibu dan saya adalah pribadi-pribadi yang bebas. Ini struktur manusia secara umum, semua manusia punya ini, tetapi tidak semua manusia punya struktur ini berfungsi dengan benar. Maka karena ini terkait dengan aspek yang kedua, yaitu manusia secara fungsional, dan ini berfungsi jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Herman Bavinck waktu dia bicara mengenai manusia ketika diciptakan, dia bilang manusia waktu diciptakan pertama kali, Adam dan Hawa, itu fit for the indwelling of the Holy Spirit. Mereka begitu cepat, begitu cocok, begitu tepat untuk kehadiran Roh Kudus. Mereka diciptakan suci karena Allah berdiam di dalam diri mereka. Tubuh Adam dan Hawa adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus hadir di dalam kehidupan mereka. Kalau Roh Kudus ada, maka aspek fungsional itu akan ada. Jika Roh Kudus meninggalkan manusia, maka aspek yang kedua, image of God secara fungsional itu akan hilang. Jadi ini sangat bergantung, aspek yang kedua ini sangat bergantung kepada ada Roh Kudus atau tidak. Jika dia ada, maka dia akan memberi pengetahuan yang benar. Kolose pasal 3 ayat 10. Pengetahuan yang benar di dalam pikiran. Memang pikiran Bapak Ibu dan saya didesain untuk mencari kebenaran, termaksud mengenal Allah. Tetapi urusan mengenal Allah ini adalah urusan supranatural, maka butuh pertolongan Roh Kudus. Dengan menempatkan pengetahuan yang benar di dalam pikiran.
Jika Roh Kudus meninggalkan kita, maka pengetahuan yang benar tidak ada di dalam pikiran, maka mustahil bagi kita untuk mengenal Allah. Maka persekutuan Roh Kudus, waktu Bapak Ibu dan saya bicara pertemuan pertama kemarin, ada yang tanya lahir baru itu. Kelahiran baru ini menjadi sesuatu yang penting. Karena ini adalah tanda kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dan pada momen itu berarti dia memberikan kepada Bapak Ibu dan saya kapasitas yang pertama. Pengetahuan yang benar di dalam akal kita. Sehingga kita kenal Allah yang benar. Yang kedua, Efesus pasal 4. Roh Kudus memberikan kepada manusia apa yang disebut sebagai kekudusan asali di dalam hatinya. Ini ditempatkan di dalam hati supaya manusia bisa mencintai Allah. Jadi perasaan kita itu seperti diarahkan kepada arah yang benar, kepada arah yang seharusnya, yaitu kita mencintai Tuhan. Dan yang ketiga, Efesus pasal 4 ayat 24 bicara mengenai aspek yang lain, yaitu kebenaran asali di dalam kehendak. Kalau Roh Kudus ada, dia akan menempatkan kebenaran asali di dalam kehendak Bapak Ibu dan saya untuk mengarahkan kita supaya bertindak benar sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kalau seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh, ini kondisi mereka. Tetapi kemudian Paulus bilang, berdasarkan natur, kita adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai. Itu karena Bapak Ibu dan saya tidak bisa lagi menggunakan seluruh struktur ini untuk mempermuliakan Tuhan. Seluruh natur ini sudah dicemari, seperti air di dalam gelas kita masukin satu tetes racun dan seluruh molekul air itu dicemari oleh racun itu. Maka ketika dosa masuk, seluruh struktur manusia itu dicemari oleh dosa. Mengapa? Karena Kejadian pasal 6 ayat yang kelima mengatakan Rohku tidak akan pernah lagi tinggal di dalam manusia untuk selama-lamanya. Roh Kudus meninggalkan dia, berarti aspek yang fungsional meninggalkan dia. Kita kehilangan aspek ini. Tidak mungkin bagi kita untuk mengenal Allah, tidak mungkin bagi kita mencintai Allah, dan tidak mungkin bagi kita untuk melakukan kehendak Allah. Maka Loraine Boettner pakai istilah ini, pikiran yang gelap. Penulis yang lain mengatakan pikiran kita itu menjadi buta, tidak mungkin kenal Tuhan. Bagaimana mungkin saudara dan saya memperjuangkan keselamatan kalau pikiran kita tidak kenal Allah yang benar? Ini sesuatu yang mustahil. Roma mengatakan tidak ada manusia yang mencari Allah. Bukankah pikiran diciptakan untuk mencari kebenaran? Tetapi pikiran manusia tidak pernah dipakai untuk mencari Allahnya. Dan yang paling ironis adalah yang kedua, Bapak Ibu. Ketika Yesus Kristus datang, Yesus Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia menurut kesaksian Yohanes. Firman yang menjadi manusia ini kemudian menyampaikan firman Allah. Yang menyampaikan firman adalah firman. Tetapi yang Bapak Ibu dan saya lihat, faktanya adalah dia ditolak. Ayat-ayat yang saya catat, itu dengan jelas Yesus mengatakan kamu menolak aku, kamu menolak aku, kamu menolak aku. Karena kamu tidak mengerti. Matius pasal yang ke-13 terutama bicara hal itu. Kamu menolak karena kamu tidak mengerti. Pikiran manusia menjadi begitu gelap. Kalau kita bilang kita tidak cari aja, kita pasif, itu satu hal. Sekarang Allah aktif untuk menyatakan diri. Dan ketika dia menyatakan diri pun manusia menolak. Karena manusia tidak kenal siapa dia. Bapak Ibu, penolakan orang terhadap Allah sampai hari ini, itu terjadi oleh karena pikiran mereka gelap. Menurut kesaksian Efesus pasal yang kedua. Kalau Bapak Ibu lihat lagi di dalam Korintus, kita bisa dapatkan lagi penjelasan begitu. Apa yang diberikan oleh Allah, Injil yang diberitakan oleh para rasul, waktu dianugerahkan oleh Allah, bagi orang Yahudi itu batu sandungan, bagi orang Yunani itu kebodohan. Pikiran mereka tidak mungkin bisa memahami kebenaran-kebenaran Allah. Saya beberapa kali pakai contoh ini. Ada satu orang yang menerjemahkan tulisan Plato langsung di Indonesia, dia seorang teolog, menuliskan tulisan Plato langsung dari bahasa Yunani menuju kepada bahasa Indonesia. Dia bukan menerjemahkan dari Inggris kepada Indonesia. Artinya kalau dia bisa terjemahkan tulisan Plato Yunani menuju ke Indonesia, mengandaikan bahwa orang ini mengerti bahasa Yunani dengan baik. Tapi orang ini tulis di Kompas, Yesus bukan juru selamat. Itu kalau dia bisa baca bahasa Yunani, bisa terjemahkan, dia bisa baca Injil dengan baik, dia adalah seorang teolog, dia adalah seorang pendeta kok. Tidak semua, Bapak Ibu. Tidak semua orang yang membaca kebenaran firman Allah, kemudian pikiran mereka itu bisa mengerti firman dan menemukan Allah di dalam sana. Pikiran manusia buta.
Tanpa kelahiran baru, pikiran itu tidak mungkin melihat atau mengenal hal-hal spiritual. Yesus bilang kepada Nikodemus, jika tidak dilahir barukan, tidak ada orang yang bisa melihat kerajaan Allah. Melihat bagi orang Yahudi dan juga melihat sama seperti dalam bahasa Inggris, melihat itu bukan hanya sekedar melihat tetapi berpikir, memahami sesuatu. Sehingga orang bilang I see, bukan hanya sekedar aku melihat tetapi aku mengerti. Tidak ada orang yang mengerti tentang kerajaan Allah. Tidak ada orang yang mengerti tentang raja di dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin ada orang yang mengerti hal-hal spiritual terkait dengan kerajaan Allah. Sehingga dia melakukan kebaikan sejati dan datang kepada Allah untuk menikmati keselamatan. Itu sesuatu yang tidak mungkin jika Roh Kudus tidak melahirbarukan dia. Tanpa kelahiran baru, pikiran manusia tidak mungkin melihat atau mengenal hal-hal spiritual terkait dengan kerajaan Allah. Ini adalah kalimat yang diberikan kepada Nikodemus. Bapak Ibu, tadi pagi saya pakai ayat ini untuk khotbah di doa pagi. Bagi orang Yahudi, mereka otomatis masuk kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan Daud. Mesias datang untuk memulihkan kerajaan Daud, dijadikannya sebagai kerajaan Allah. Allah akan bertahta di sana. Karena mereka adalah keturunan Abraham, umat perjanjian, otomatis akan masuk. Yesus bilang enggak. Nikodemus, kalau berapa waktu yang lalu saya bilang, kalau kita ngomong mengenai tanda, berarti ada yang ditandai. Tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus mau menandai atau mau memberi petunjuk kepada sesuatu yang lain, yaitu kemesiasan Yesus. Mau memberi petunjuk bahwa Yesus datang bukan dari dunia ini, tetapi dari Allah. Nikodemus lihat tanda ini sebagian. Nikodemus bilang, dari kami sudah melihat semua yang kamu lakukan. Kamu pasti datang dari Allah. Kamu adalah guru yang datang dari Allah. Yesus masih belum puas. Bapak Ibu, banyak orang yang hari itu, Yohanes pasal 6 memberi petunjuk. Banyak orang bilang mungkin dia ini adalah nabi yang dijanjikan. Apa maksudnya? Mereka melihat lebih dari sekedar tanda-tanda itu. Mereka melihat bahwa tanda-tanda ini memberi petunjuk bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Allah. Namun mereka tidak pernah sampai pada kesimpulan dia Mesias. Itu sebabnya Yohanes pasal 6 ditutup dengan ini. Lalu murid-murid itu meninggalkan dia. Sampai Yesus kemudian bilang kepada murid-murid yang 12, apakah kamu tidak pergi juga? Bapak Ibu, waktu kita baca kalimat itu, kira-kira emosi Yesus itu seperti apa? Waktu Yesus bilang, mengapa kamu tidak pergi juga? Saya yakin itu sedih. Dia sedih karena murid-murid itu sama-sama dengan dia, lalu sekarang mereka semua pergi, tinggal yang 12. Saya yakin sekali lagi, dia bukan sambil ketawa-ketawa lalu dia bilang, kamu yang 12 gak pergi juga. Saya yakin enggak. Kalau Yesus pernah menangis untuk Yerusalem dan seterusnya, ada seorang penafsir bilang, mungkin Yesus menangis waktu bertanya kepada yang 12 itu, kamu gak pergi juga? Tetapi mereka tidak mungkin datang kepada Kristus karena pikiran mereka buta, kata Alkitab. Perasaan mereka itu, Lorraine Butner pakai istilah sesat. Ada seorang penulis pakai istilah mereka punya hati itu dikuasai oleh persinahan secara spiritual. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, segala kecenderungan hati mereka adalah jahat semata-mata. Kejadian pasal 8 ayat 21 mengatakan sejak kecil mereka sudah cenderung kepada yang jahat. Ini bukan waktu Bapak Ibu dan saya dewasa. Sejak kecil memang sudah begitu. Yang mau dikatakan adalah manusia lebih cinta kepada kejahatan, lalu dia benci kepada Allah dan kebenarannya. Ini manusia secara natural. Maka tidak usah kaget waktu kita datang lalu kemudian kita melayani orang lain, kita menginjili, kita mengalami penolakan. Seharusnya ini bukan sesuatu yang mengejutkan Bapak Ibu dan saya. Seharusnya tidak perlu terkejut waktu kita punya saudara dia melakukan sesuatu yang salah, berdosa, kita tegur malah dia marah dan dia menghindari. Ini natur manusia. William Hendriksen mengatakan firman Allah yang suci ketika berjumpa dengan pikiran yang tidak suci, selalu ada konflik di situ. Orang lebih cinta kepada kejahatan daripada kebenaran. Maka dia lebih mudah melakukan kejahatan daripada kebenaran. Ajar anak itu melakukan sesuatu yang benar itu setengah mati. Dan cukup dia dengar 1 atau 2 kalimat yang tidak benar dan dia pulang, semua yang kita ajar berbulan-bulan itu berubah semua. Karena pada dasarnya hati manusia lebih condong kepada sesuatu yang jahat. Kami dikasih kesempatan melayani orang juga gitu, melayani dan kemudian ada waktu di mana terlihat begitu baik. Kita hamba Tuhan kan kalau sampaikan firman Tuhan lalu terima dengan baik, itu kan ucapan syukur.
Lalu kemudian WA kasih respon yang baik, itu juga kita mengucap syukur. Tapi ada waktu di mana mereka mengerjakan kebenaran itu, lalu kemudian ada tantangan dan seterusnya. Lalu kemudian mulai berteriak, kalau begini kami tidak bisa kerjakan Tam, yang begini nggak bisa, saya nggak mau lagi, dan seterusnya. Pernah satu kali dalam diskusi chatting itu saya bilang, jadi mana lebih mudah? Melakukan kehendak Allah atau meninggalkan kehendak Allah? Gak dijawab. Nanti setelah jumpa baru bilang, iya Tam, saya tahu melakukan kehendak Allah itu jauh lebih sulit daripada melakukan ketidakbenaran. Itu orang tebusan mengalami itu. Kalau Bapak Ibu dan saya sudah ditebus oleh Kristus masih mengalami itu, apalagi jika Bapak Ibu dan saya belum mengalami apa yang disebut sebagai penebusan Kristus, jauh lebih parah. Mencintai kejahatan dan membenci kebenaran. Yohanes pasal 3 ayat 19 itu dideskripsikan dengan baik. Saya baca sekali lagi. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yesus Kristus bersaksi tentang hati manusia. Dia pakai istilah dunia untuk bicara mengenai manusia secara umum. Pikiran mereka gelap, hati mereka gelap, mereka lebih cinta kegelapan daripada terang. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Gelap lebih cocok dengan kehidupan kita sehari-hari daripada terang. Saya pakai istilah loyalitas kepada iblis. Orang menikmati dosa. Karena kita menikmati dosa, maka kita tidak ingin datang kepada Allah. Saya menekankan kata ingin di situ, tidak ingin, untuk counter terhadap apa yang saya jelaskan pertama. Minggu lalu kita lihat ada bicara mengenai kehendak bebas daripada kaum remonstran atau Arminian. Mereka bilang manusia punya kehendak bebas. Catatan Alkitab mengatakan manusia tidak ingin datang kepada Allah. Lalu bagaimana dia dengan kebebasan kehendaknya mau datang kepada Allah? Tidak sanggup melepaskan diri dari belenggu iblis. Kita tidak mungkin itu. Tidak mungkin ada orang dengan kebebasan kehendaknya datang kepada Allah dan menikmati keselamatan. Tidak mungkin ada orang yang datang dengan kebebasan kehendaknya dan melakukan kebaikan sejati. Karena pertama Alkitab bersaksi dia tidak ingin datang kepada Allah. Yang kedua Alkitab bilang dia adalah budak dosa. Tidak akan sanggup untuk melepaskan diri dari dosa. Maka cinta kepada Allah dan kehendak untuk melayani Allah tidak mungkin dihasilkan di dalam kondisi ini. Nggak mungkin. Jangan pernah berharap demikian. Kadang-kadang kita di dalam gereja kita berharap ada orang melayani, tapi kita juga nggak pernah menginjili misalnya. Pengharapan kita dengan tindakan kita nggak sama. Kalau Bapak Ibu dan saya mau dia masuk ke dalam pelayanan, melayani dengan cinta yang besar kepada Tuhan, kita mesti mulai dengan satu titik, yaitu penginjilan. Saya dengan penginjil Grace sepakat itu. Setiap kali kami sampaikan firman Tuhan, apapun yang kami bicarakan, kami percaya bahwa setiap teks itu pasti berbicara tentang Kristus. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap khotbah itu entah di awal atau di akhir pasti ada penekanan mengenai Kristus. Orang gak mungkin bisa kembali kepada Allah, mencintai Allah kalau dia tidak berjumpa dengan Kristus yang sejati. Maka mau tidak mau, seharusnya melalui setiap khotbah atau setiap mimbar orang berjumpa dengan Kristus. Ini yang terakhir, berkait dengan natur Bapak Ibu dan saya. Martin Luther pakai istilah kehendak yang terbelenggu. Ini tidak berarti Bapak Ibu dan saya tidak bebas. Kehendak kita dibelenggu, tetapi nggak berarti kita nggak bebas. Kita bebas. Wong kita melakukan dosa nggak ada yang paksa. Kita nggak dikontrol dari dalam untuk melakukan dosa. Kita nggak dikontrol dari luar untuk melakukan dosa. Kita melakukannya dengan keinginan kita. Bahkan kita menikmati dosa itu. Itu petunjuk kita bebas, bukan? Kita bebas. Tetapi kita di dalam kebebasan kita itu tidak mungkin menghendaki yang benar. Artinya Bapak Ibu dan saya bebas memang, punya pikiran, perasaan dan kehendak. Namun karena pikiran, perasaan dan kehendak ini tercemar, maka kebebasan kita lebih cenderung kita pakai untuk melawan Tuhan. Ini hanya mungkin berubah kalau pikiran, perasaan dan kehendak itu sudah diubahkan melalui kehadiran Roh Kudus untuk memberikan pengetahuan yang benar, memberikan kekudusan asali dan kebenaran asali di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jika tidak, maka ini menjadi sesuatu yang mustahil. Alkitab memberi kesaksian bahwa kita adalah budak iblis. Kita bebas,
Tetapi kebebasan kita pakai untuk melayani iblis dan dosa. Tidak ada buah apa-apa, tidak ada hasil apa-apa dari dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya yang menyenangkan Tuhan. Karena tidak ada kebaikan sejati di sana. Karena tidak ada kebaikan sejati di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, maka yang dihasilkan adalah dosa semata-mata. Jadi 2 ayat ini atau 3 ayat yang Bapak Ibu dan saya baca mengarahkan Bapak Ibu dan saya kepada satu kepastian bahwa kebaikan sejati dan keselamatan itu tidak mungkin diinginkan dan dikerjakan tanpa karya Allah. Filipi pasal 2 ayat 13 bicara mengenai hal ini. Ini sesuatu yang mustahil. Kalau diserahkan kepada manusia itu enggak mungkin. Pertanyaannya sekarang adalah dari tadi Bapak Ibu dan saya bicara mengenai dosa. Kita omong mengenai dosa dan kemudian kita bicara mengenai dampak daripada dosa. Ini hal yang terus-menerus dibicarakan bahkan hampir di dalam setiap mimbar. Pertanyaannya adalah apakah masih relevan Bapak Ibu dan saya bicara tentang dosa? Joel Osteen, dia bilang dia tidak mau berbicara mengenai dosa, dia mau bicara mengenai anugerah. Hari ini Bapak Ibu dan saya kok nggak ngomong-ngomong tentang anugerah, kita ngomong dosa melulu. Apakah ini sesuatu yang relevan? Mengapa kita tidak langsung berbicara saja mengenai anugerah Tuhan? Mengapa tulip mulai dari dosa, sesuatu yang begitu menjengkelkan dan begitu dihindari? Kenapa dia nggak balik aja? Mulai dari anugerah supaya orang senang baca bukunya. Tapi dia mulai dari dosa yang menjengkelkan itu. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat relevan. Saya kira sepanjang zaman, sama seperti kemarin kita bahas mengenai relevansi secara historis. Saya mau ajak kita untuk melihat relevansinya secara doktrinal. Doktrin kerusakan total manusia. Ini relevan bagi kehidupan manusia sepanjang zaman. Karena dia menegaskan seriusnya dosa dan akibat dosa. Sekali lagi, ini adalah doktrin yang paling tajam dan paling jelas untuk membukakan kepada Bapak Ibu dan saya fakta bahwa dosa itu begitu serius dan akibatnya begitu serius juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau kenal diri kita sebagai orang berdosa, Bapak Ibu mesti baca, mesti lihat kepada doktrin kerusakan total manusia untuk melihat dosa itu serius, kerusakannya serius. Dan saya kira di dalam sejarah ini adalah doktrin yang sekali lagi begitu tajam, begitu jelas menelanjangi siapa manusia. Dan ini punya fungsi. Kesadaran bahwa dosa itu serius, pencemaran itu begitu serius, begitu radikal dalam kehidupan dan Bapak Ibu dan saya. Inilah yang akan membuat Bapak Ibu dan saya rasa kita butuh keselamatan. Mau ngomong anugerah keselamatan kalau kita tidak sadar kita orang berdosa, percuma. Sekarang banyak gereja ngomong mengenai anugerah, tidak kemudian dosa hanya jadi latar belakang. Orang gak mengerti dosa tapi dia mengerti anugerah. Apanya yang dia mengerti? Bapak Ibu dan saya hanya bisa sadar bahwa kita butuh anugerah keselamatan jika Bapak Ibu dan saya sadar betapa radikalnya dosa telah merusak kehidupan manusia. Yesus kasih perumpamaan di dalam Lukas pasal 11 itu. Timotius mengatakan Bapak Ibu dan saya, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa manusia adalah budak iblis. Mereka dibelenggu oleh iblis. Yesus berkata kepada manusia bahwa mereka adalah hamba dosa. Mereka semua adalah tawanan-tawanan iblis dan dosa. Dan di dalam Lukas pasal 11, Yesus bilang yang menawan mereka adalah orang yang kuat dan memiliki senjata yang lengkap. Ini bicara mengenai iblis dan dosa. Membelenggu manusia. Ini orang kuat. Tidak ada yang bisa melepaskan manusia dari sana. Kecuali datang satu penolong, pahlawan yang lebih kuat untuk melepaskan dia. Kalau pahlawan yang lebih kuat itu datang, menaklukkan dia, melucuti senjata-senjatanya, baru tawanan yang ada di dalam itu bisa lepas. Doktrin kerusakan total manusia memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya. Kita hopeless. Gak ada pengharapan kalau kita berjuang sendirian. Kita butuh pahlawan yang lebih kuat itu. Kalau seandainya Bapak Ibu dan saya melihat keselamatan dari sudut pandang Arminianisme, maka Bapak Ibu dan saya akan melihat peran Kristus itu begitu kecil. Kita kerjasama dengan dia kok. Bahkan ketika dia mau menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan kita, dia butuh kita. Kemarin saya ingatkan bahwa Arminianisme tidak menolak doktrin pemilihan Allah. Tetapi doktrin pemilihan Allah itu masih disangkut pautkan dengan kemampuan manusia untuk menyelamatkan diri. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya lihat kondisi manusia hari ini, gak mungkin kita kerjasama dengan Tuhan. Wong kita ingin datang kepada dia saja, tidak mau dan tidak mampu. Maka yang kita bahas hari ini relevan. Supaya orang sadar kondisinya dia, lalu sadar kebutuhan untuk diselamatkan.
Bukankah setiap kali firman Allah diberitakan adalah tujuannya ini? Doktrin kerusakan total manusia memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya tentang seriusnya dosa dan kerusakan yang diakibatkan olehnya. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu dan saya selamat, bilang bahwa kita sudah menikmati penebusan Kristus, harusnya ini menolong kita untuk mengucap syukur. Seberapa besar ucapan syukur Bapak Ibu dan saya, itu hanya akan bisa diukur dari kesadaran Bapak Ibu dan saya tentang betapa radikalnya kita berdosa. Kalau kita sadar betapa radikalnya dosa sehingga kita tidak bisa diselamatkan, namun sekarang kita selamat, Bapak Ibu dan saya akan mengucap syukur untuk keselamatan itu. Saya kira ada dua yang akan memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya mengenai anugerah Allah dalam hidup kita. Pertama, doktrin tentang dosa, kerusakan total manusia. Yang kedua, doktrin tentang pemilihan Allah. Doktrin pemilihan Allah itu diperdebatkan terus, banyak orang gak suka, tapi itu doktrin yang paling jelas bicara mengenai anugerah. Tapi sebelum bicara mengenai pemilihan, memang mesti bicara dulu mengenai kondisi kita yang tidak mungkin datang untuk memilih Allah. Sehingga ini adalah doktrin tentang dosa, doktrin kerusakan total manusia relevan untuk dibicarakan supaya menolong Bapak Ibu dan saya punya ucapan syukur itu semakin meluap-luap dari dalam hati kita. Kalau kita paham seluruh kondisi kita seperti tadi kira-kira. Yang terakhir, dan saya kira kita sampai di sini, gitu. Kesadaran tentang seriusnya dosa dan betapa radikalnya pencemaran sebagai akibat daripada dosa. Inilah yang akan mengarahkan Bapak Ibu dan saya kepada salib. Kalau kita sadar kita tidak mampu, kita sadar bahwa anugerah Allah itu begitu besar, maka doktrin ini sebenarnya menjadi alat yang begitu jelas untuk memberi petunjuk kepada kita, kepada salib Kristus. Kalau Bapak Ibu mau bawa orang kepada Kristus, dia mesti sadar tentang ini. Maka kalau di dalam penginjilan, Bapak Ibu lihat kita punya outline itu, hampir outline yang baku gitu. Setiap kali pelatihan khotbah awam, ada cerita tentang dosa, ada cerita tentang Injil, baru bicara mengenai respons. Kita bisa bolak-balik ini semua, tetapi orang gak akan melihat, mata orang tidak akan mau memandang kepada Kristus di salib jika mereka tidak sadar kondisi berdosa mereka. Mereka mesti sampai kepada titik ini. Baru mereka merasa bahwa mereka butuh Kristus karena dosa serius dan pencemarannya begitu serius. Saya akan tutup dengan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak mungkin bisa melihat bahwa dosa serius dan akibatnya juga serius jika Bapak Ibu dan saya tidak pandang ke salib. Bapak Ibu lihatlah kepada siapa yang tersalib di sana. Kita bilang Yesus Kristus yang tersalib di sana, tapi siapa Yesus Kristus? Bukankah dia anak tunggal Allah? Tetapi status dia sebagai anak tunggal Allah tidak meloloskan dia dari penghukuman Allah karena dosa yang ditanggungnya, bukan? Siapa Yesus Kristus? Di Taman Getsemani, Yesus Kristus berdoa, Bapa jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Cawan yang dihindari kita tahu bersama itu bukan penderitaan. Itu bukan kematian, bukan dua ini yang mau dihindari. Yang mau dihindari adalah keterpisahan dari Allah. Sejak perjanjian lama, perjanjian baru, semua orang suci perjanjian lama, perjanjian baru, doanya sama. Kami tidak menginginkan kami terpisah dari Engkau. Artinya ini doa orang suci supaya bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Ini doa yang benar. Tetapi doa yang benar dari orang yang suci ini pun tidak didengar oleh Allah. Mengapa? Karena dia sementara berurusan dengan dosa Bapak Ibu dan saya, bukan? Bapak Ibu, seriusnya dosa itu nampak. Akibat dosa itu serius juga nampak melalui kalimat Yesus Kristus, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Relasi yang tidak pernah putus selama dari dalam kekekalan sampai dengan inkarnasi 33,5 tahun harus satu kali mengalami keterputusan karena dia menanggung dosa Bapak Ibu dan saya. Orang yang ada di neraka itu pernah berkata, aku haus. Anak Allah tidak boleh mengalami penderitaan neraka, bukan? Namun dia mengalami penderitaan neraka sehingga kalimat yang sama dari orang kaya yang bodoh yang berkata aku haus, sehingga dia minta air keluar dari mulut Yesus di atas kayu salib, aku haus. Bapak Ibu lihat betapa radikalnya dosa, betapa mengerikannya dosa. Ini masalah yang serius. Orang gak akan bisa mengerti anugerah Allah kalau dia tidak mulai dari titik di mana Bapak Ibu dan saya mulai.